Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du faqad qala al-imam al-faqih al-muhaddis Abu Layth as-Samarqandi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa limasyaikhihi wa limasyaikhina amin. Wa ruya an Khabbab ibn al-Aratti radhiyallahu anhu qala. Betul ini? Ada yang belum ketemu? Udah ketemu semua? Sini biar ketemu, enggak apa-apa. Sini biar enggak mencari fokus. Berapa ya? 104. Oh iya, 104 atas. Wa ruya an Khabbab bin al-Aratti radhiyallahu anhu qala, dan diriwayatkan dari Sayyidina Khabbab bin Arat radhiyallahu anhu qala, berkata ia, ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun biridaihi fi dhillil ka'bati. Mendatangi oleh kami akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal beliau yaitu berbantal, membuat bantal tiduran, biridaihi dengan selendangnya beliau, fi dhillil ka'bati di bawah teduhan Ka'bah. Fasyakawna ilaihi, maka mengadu oleh kami semua kepada Nabi. Faqulna, maka kami berkata, ya Rasulullah, wahai Kanjeng Rasul, ala tad'ullaha, apakah tidak berdoa oleh engkau pada Allah? Tidakkah engkau berdoa kepada Allah? Ala tastansirullaha lana, apakah tidak, yakni tidakkah meminta pertolongan oleh engkau Allah akan Allah, lana bagi kami? Ini, belum. Yang ini 91. Dijebulkannya. Ya, kemarinnya sudah ditandai aksan, nanti ininya dilipat, jadi nantinya nyarinya mudah. Ala tastansirullaha lana, apakah tidak meminta tolong oleh engkau akan Allah lana bagi kami? Fajalasa muhmarran launuhu, maka duduk oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tadinya tiduran padahal memerah oleh warna wajahnya. Sumaqala, kemudian bersabda oleh Kanjeng Rasul, inna man kana qablakum yu'ta birrajuli fayughfaru lahu fil ardi hufratan, sesungguhnya orang yang ada oleh orang sebelum kamu
yaitu didatangkan dengan laki-laki. Ada juga riwayat baca birrijli, dengan kakinya. Fayughfaru lahu fil ardi khufratan, maka dikubangkan, diceburkan baginya, fil ardi, di muka bumi, khufratan, dengan kubangan, yakni ditenggelamkan di bumi. Wa yuja'u bil minsyari, dan didatangkan dengan gergaji. Fayudha'u ala ra'sihi, maka diletakkan gergaji itu di atas kepalanya. Fayuj'alu firqataini, maka dijadikan kepala itu dua belah. Ma yasrifuhu dzalika an dini, tidaklah memalingkan akan man kana qablakum, dzalika, oleh yang demikian itu, gergaji dan kubangan, an dinihi, daripada mempertahankan agamanya. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita satu hadis saja. Saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini masih kajian kita tentang tema pentingnya bersabar menghadapi cobaan dan penderitaan dalam hidup ini. Hadis yang kita baca juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam Sunan Abu Dawudnya dengan sanad yang sahih. Demikian pula Imam An-Nasai di dalam Al-Mujtabah, yakni Sunan An-Nasainya, dengan sanad yang sahih. Begitu pula Imam Ahmad bin Hanbal di dalam Musnadnya. Demikian pula Imam Al-Humaidi di dalam Musnad Al-Humaidinya. Dan malam hari ini kita jalur bukan dari Abu Dawud, bukan dari An-Nasai, bukan dari Imam Ahmad perawinya, bukan pula dari Imam Humaidi, daripada Imam Abu Lais As-Samarqandi dalam Tanbihul Ghafilin ini. Hadis ini, saudara, datangnya riwayatnya dari sahabat Nabi yang bernama Khabbab bin Arat radhiyallahu anhu. Khabbab bin Arat anak didik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka digelari sahabat. Dari 124.000 orang sahabat, salah satunya sahabat Nabi yang hadisnya akan kita kaji malam hari ini. Namanya Khabbab bin Arat. Dia bukan penduduk Mekah. Khabbab bin Arat ini dari Najd, dari Taif, dataran tinggi Mekah, dari Najd. Sukunya namanya Bani Tamim, maka disebutlah Khabbab bin Arat At-Tamimi. Khabbab bin Arat ini seorang budak dari seorang perempuan Quraisy ternama, kafir Quraisy, Ummu Anmar Al-Khuzaiyah, dari Bani Khuza'ah. Khabbab bin Arat orang yang berakal cerdas, mudah dididik, maka dididiklah oleh tuannya, majikannya Ummu Anmar, sampai dia pandai membuat senjata, bikin pedang, bikin golok sembelih keris doren, bikin golok
bikin pedang, bikin tombak, bikin, itu jago, pakar. Khabbab bin Arat, bagaimana cara mengolah besi, ini besi kadarnya berapa, ini bohler bukan, tahu dia. Itu Khabbab bin Arat, senjata luar biasa, terkenal seantero jazirah Arab kala itu, yang jago membuat pandai besi, mengolah besi, dibikin apa saja, adalah Khabbab bin Arat radhiyallahu an. Dia menantikan kedatangan Nabi akhir zaman, melihat pola hidup orang-orang jahiliyah yang sangat sulit diterima akal, melihat bayi perempuan dibunuh, orang yang kuat menindas yang lemah, peraturan selagu-lagunya sesuka dia, kadang diterapin, ragu-ragu nggak jadi. Orang Quraisy, ente orangnya baperan. Itulah kafir Quraisy begitu. Peraturannya berubah-berubah. Sehingga saudara, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umur 40, ini Khabbab ini lahir 36 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Dia lahir. Jadi waktu Nabi menjadi Rasul, dia termasuk minas sabiqinal awwalin. Khabbab bin Arat termasuk orang yang duluan masuk Islam. Dalam satu riwayat, orang yang ke-6 masuk Islam. Khabbab bin Arat duluan, seorang mantan budak. Khabbab bin Arat meski dia orang lemah, bukan pribumi Mekah, tapi Khabbab bin Arat tidak sungkan-sungkan untuk memproklamirkan keislamannya. Sebelum Nabi dakwah di Darul Arqam, yang sekarang tempat sa'i, itu ada pintu kalau dari tempat sa'i namanya Babul Arqam. Disitulah majelis taklim awalnya Rasulullah di dalam membina umat. Sebelum itu udah masuk Islam. Khabbab bin Arat masuk Islam, minas sabiqinal awwalin. Dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang pengen ngaji Quran dan tahu Quran ini turun di mana, maksudnya apa, ngaji aja sama Khabbab bin Arat. Saking duluan masuk Islamnya. Islamnya adiknya Sayyidina Umar bin Khattab. Umar belum Islam, Khabbab sudah Islam. Belum. Adiknya Umar bin Khattab, Fatimah, Islamnya di tangan Khabbab bin Arat. Suaminya Zaid, itu juga Islamnya di tangan Khabbab bin Arat. Normal. Tapi penyiksaan demi penyiksaan dialami, sangat pedih. Nampaknya tidak ada orang yang mendapatkan siksaan berat dengan keislamannya seperti apa yang menimpa kepada Sayyidina Khabbab bin Arat radhiyallahu an. Didatangi oleh adiknya Ummu Anmar, Siba bin Abdul Uzza, bersama pemuda-pemuda lainnya. Masih muda masuk Islam. Ini Khabbab bin Arat. Dibilang,
dengan petang-tang petentengnya Sibak bin Abdul Uzza bersama komplotannya, teman-temannya. Khabbab, dia tahu ini adiknya dari kakak adiknya daripada dia mantan tuannya Ummu Anmar. Kata Sibak bin Abdul Uzza, Khabbab, saya dengar berita di sana sini, berita yang saya sebetulnya enggak percaya itu berita, tapi begitu terngiang mendengar berita itu, saya enggak percaya. Benar enggak berita itu? Kata Khabbab bin Arad, wa ma huwa ya Sibak, yang mana ya berita itu? Laqad sabbata, bahasa kita orangnya, ente udah murtad, ente sudah tidak nyembah berhala lagi, ente ikut seorang pemuda dari Bani Hashim, anda saya dengar ikut Muhammad agamanya. Saya sih nggak percaya kalau ente ini ikut Muhammad, tapi berita begitu santer tentang ente ikut agamanya Muhammad bin Abdullah. Kata Khabbab bin Arad, itu bukan berita bohong, benar. Saya ini ikut agama yang hak. Kebenaran itu ada pada Nabi Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya Islam, agama yang benar yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kurang ajar kamu? Ya, bukan kurang ajar. Bila kebenaran ada pada Nabi Muhammad, apa dikata? Apakah kita mau mempertahankan kebatilan? Langsung saja Khabbab bin Arad itu besi masih panas di tungkuknya, mau dibikin golok, tibanin di badannya, palanya besi panas, rame-rame diinjak, dikeroyok orang 20-an, diinjak dari punggungnya. Semuanya nggak ada yang nggak nendang, nggak ada yang nginjak, semuanya mana badannya gede-gede diinjak. Tidak ada pertahanan bagi saya kecuali wajah bumi saja, enggak ada. Tapi tidak menjerit, saya tidak akan menjerit. Saya tidak akan membuat girang musuh-musuh Islam di dalam mempertahankan Islam ini. Tetap saja, udah bonyok, tidak geser membela Islam, bertahan dalam keislamannya. Sayyidina Khabbab bin Arad radhiyallahu ta'ala anhu warda, bahkan dilaporin kepada mantan majikannya Ummu Anmar, dibilangin itu Khabbab bin Arad ikut agama Muhammad dia. Parah nih. Apa yang dilakukan? Bakar, ditungku di mana tempat, bikin pandai besi, menyala, dibakar, gosong punggungnya. Ini kisah bagaimana para sahabat itu mempertahankan kebenaran. Kita ini nggak ada apa-apanya, jangan berasa kita ahli surga. Aduh, belum apa-apa beneran. Nih perjalanan sahabat Khabbab bin Arad, kayak begitu tuh penyiksaan demi penyiksaan yang dia dapat, sampai akhirnya Ummu Anmar dibalas oleh Allah. Enggak pakai lama di dunia, badannya dibakar panas, jerit-jerit tidak bakalan sembuh kecuali setrika kepalanya baru diam dari panasnya sampai mati. Khabbab bin Arad minas sabiqinal awalin, orang yang lemah, tapi tidaklah dia menjadi lemah. Walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Islam itu agama hebat, dan muslim tidak boleh cengeng mendapatkan ujian-ujian hidup
Kita baru dikata-katain, udah pegel di hati. Belum apa-apa, bayar kagak, buang duit kagak. Kita mau marah, mau ngapain? Ini nggak ada seberapanya kita dibanding orang yang di sekeliling Nabi Muhammad. Kita enak, ibadah nggak diganggu, sholat nggak ada yang ganggu. Mereka bagaimana? Mau ibadah kudu disiksa dulu. Di saat Umar bin Khattab, bagaimana dengan Khabbab bin Arat waktu ngajar adiknya? Umar bin Khattab masuk Islam di umur ke-40 orang Islam. Khabbab bin Arat lagi ngajar surat Toha. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Umar bin Khattab kala itu mau membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibilang tengah jalan, Anda mau bunuh Muhammad? Jangan Muhammad, adik Anda aja masuk Islam. Yang benar, coba aja lah. Dia lagi belajar itu sama gurunya Khabbab bin Arat. Dia masuk, kedengaran suara Umar. Fatimah bintul Khattab buru-buru berhenti baca Quran. Bilang lagi, ngapain Anda benerin. Begitu digampar itu adiknya sampai berdarah. Begitu. Lalu kemudian, mana itu tulisan yang kamu baca tadi itu? Jangan Umar, ini Al-Quran, kudu wudhu dulu, ndak bisa. Baik, saya berwudhu dulu, tapi saya harus lihat. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Gemeter Umar bin Khattab. Orang Arab paham Al-Quran gitu, paham. Enggak kayak kita, orang baca Quran toyib lagi diomelin Quran toyib, baru istighfar, karena kita tidak paham Al-Quran. Dia gemeter. Ma hadza qaulul basar. Ini bukan omongan manusia. Ini omongan bukan omongan. Ini pencipta manusia ini. Muhammad benar kalau begini. Antarin saya ke Muhammad. Khabbab bin Arat yang umpat keluar. Umar, saya berharap Nabi selalu doa, moga-moga Islam dikuatkan oleh dua Umar. Satu Amr bin Hisham, Abu Jahal. Yang satu Umar bin Khattab. Moga-moga Anda yang terpilih. Antarin saya ke Nabi Muhammad. Panjang cerita Umar, saya nyeritain pada bagian kita dulu. Khabbab bin Arat begitulah menjelaskan kepada Umar bin Khattab, disiksa dengan penyiksaan yang namanya Bilal bin Abi Rabah. Kita sering dengar disiksa, beratnya kayak apa. Tapi kalau kita bongkar sejarah, baik itu di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, atau kita baca Hayatus Shalihin, atau tarajum sahabat yang lainnya, tidak ada siksaan yang paling berat menimpa orang-orang yang di sekeliling Rasulullah seperti apa yang menimpa kepada Sayyidina Khabbab bin Arat. Kita enak, nggak ada apa-apanya. Kita iman, kita cinta kita sama Nabi. Sahabat itu luar biasa. Khabbab bin Arat umurnya panjang, ikut hijrah ke Madinah. Semua peperangan diikuti sampai Rasulullah wafat, dia masih hidup. Abu Bakar jadi khalifah, dia masih hidup. Umar jadi khalifah, dia masih hidup. Utsman bin Affan jadi khalifah, dia hidup. Hatta Imam Ali bin Abi Thalib masih hidup, cukup panjang umurnya. Khabbab bin Arat, beliau wafat tahun 73 Hijriah. Beliau hijrah ke Kufah, dan pertama kali hijrah ke Kufah, Irak sekarang. Hijrah ke Kufah. Khabbab bin Arat orang nggak punya, namun pada akhirnya Allah kasih kekayaan yang luar biasa. Tapi di Kufah dia bangun rumah, lalu dia banyak menangis. Saat beliau sakit, Khabbab bin Arat di Kufah, sahabat datang, mayubkik, apa yang membuat engkau menangis wahai Khabbab bin Arat? Saya tidak seperti teman-teman saya yang lain.
Bagaimana Sayyidina Hamzah, paman kesayangan Rasulullah, waktu wafat nggak ada kain kafan, yang ada selimut, ditutup pala kakinya kelihatan, ditutup kaki palanya kelihatan, dikubur nggak ada apa-apa. Nampak mereka mendapatkan balasannya di akhirat. Kalau saya diberi kesuburan oleh Allah, jangan-jangan saya nggak ada ganjaran lagi di akhirat. Saya ngeri. Ini yang saya tangisi. Karena itu saksikan wahai sahabat-sahabatku, rumahku kubuka. Siapa aja boleh makan di rumahku, bebas. Saya nggak mau kebaikan saya di akhirat hilang hanya karena bergelimangan harta di dunia. Makan semua, makan. Maka rumahnya menjadi dapur umum. Siapa orang susah boleh makan di rumahnya. Bukan hasil daripada meminta kesana kemari, hasil daripada usahanya dia buat ngasih makan orang banyak. Enggak mau. Inilah Sayyidina Khabbab bin Arad radhiyallahu ta'ala an. Oleh karena Khabbab bin Arad ini minas sabiqin al-awwalin, orang-orang yang duluan masuk Islamnya, maka sedikit mengajar, menyampaikan hadis Rasulullah tak banyak tercatat sebagaimana banyak ulama menulis, hanya yang disampaikan kepada umat. Karena keburu banyak mengajar, biasa sahabat-sahabat duluan bantuin Rasulullah mengajar, sehingga hadis dari Rasulullah belum banyak disampaikan. Keburu wafat, keburu repot. Kurang lebih 32 hadis yang disampaikan kepada umat oleh Sayyidina Khabbab bin Arad, sampai akhirnya beliau wafat di Kufah. Dan pertama kali sahabat Rasulullah yang mati dan dikebumikan di Kufah adalah Sayyidina Khabbab bin Arad. Khabbab bin Arad. Imam Ali waktu memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Kufah, datang ke kuburannya daripada Khabbab bin Arad, berdoa. Kangen dengan sahabat-sahabat tua yang sangat luar biasa membela Islam, guru yang pandai membuat senjata. Banyak diajarin para sahabat Nabi bagaimana cara membuat senjata demi membela Islam. Bapak saudara sekalian, inilah luar biasanya sekelumit kita harus ngaji tentang sahabat Rasulullah, biar kita sadar belum ada apa-apanya kita untuk membela Nabi Muhammad. Belum apa-apa, belum, jauh, masih jauh kita, jauh. Mahabbahnya mereka kepada Nabi ini kita mau ceritain. Satu dari 32 hadis beliau sampaikan kepada umat, ada dalam Sunan Abu Dawud, ada dalam Sunan An-Nasai, ada di dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, ada di dalam Musnad Al-Humaydi. Abdullah bin Zubair gurunya Imam Al-Bukhari, yang Imam Bukhari sebutin pertama kali dalam Sahih Bukhari, kurang lebih dari 10.000 hadis Sahih Bukhari, pertama kalinya dia bilang Haddatsanal Humaydi. Ini ada hadisnya di kitab gurunya Imam Bukhari, namanya Imam Al-Humaydi, 2 jilid lah, tidak banyak, Musnad Humaydi. Kata Sayyidina Khabbab bin Arad, ini kisah walawal. Ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun biridaihi fi dhillil Ka'bah. Kala itu di awal-awal Islam, masih di Mekah, belum hijrah ke Madinah, masih awal-awal. Nabi usia 40 tahun, masih di awal-awal. Kami bersama orang-orang lemah. Kalau dibilang ataina, bukan dirinya doang, dirinya dan teman-temannya.
Banyak, ada Bilal, ada yang lain, teman-teman yang lain. Kami datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketemu sama Nabi. Waktu itu Nabi lagi tiduran, bantalannya, selendangnya Nabi digulung-gulung jadi bantal. Bantalannya itu Rasulullah. Waktu itu tiduran di dekat Ka'bah, di bawah teduhan Ka'bah. Bila kesorot matahari sebelah sini adem, disitulah Nabi lagi tiduran. Nabi lagi tiduran. Kata Sayyidina Khabbab bin Arad, fasyaqawna ilaih. Kemudian kami mengeluh kepada Rasulullah, mengadu sama Nabi. Mengadu apa? Tentang penyiksaan demi penyiksaan yang dialami oleh para sahabatnya Rasulullah. Bagaimana itu? Siksaan demi siksaan. Bagaimana para sahabat ada yang ditusuk pakai besi panas dari duburnya, ditusuk nembus ke kepala, percis kayak kambing guling sampai mati. Ada abahnya Ammar bin Yasir begitu. Ibunya sama, penyiksaan demi mempertahankan Islam. Enggak mau dia dibayar berapanya jadi kafir, enggak mau. Kebenaran adalah kebenaran. Maka siksaan demi siksaan yang menimpa para sahabatnya Rasulullah, kaum muslimin kala itu, sampai iba Khabbab bin Arad, orang yang tidak pernah menangis mau dibakar kayak apa, enggak pernah. Enggak pernah. Khabbab bin Arad kala itu melihat orang lain, banyak teman-temannya menderita, kaum muslimin, dia mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kala itu Nabi sedang tiduran di samping Ka'bah. Lalu kata Khabbab, ya Rasulullah, ala tad'ullah, ala tastansirullah lana. Rasulullah, tidakkah kau melihat bagaimana teman-teman kita kaum muslimin mendapatkan siksaan yang begitu keji dan kejam, yang tidak masuk pada akal sehat orang begitu menyiksa orang. Cobalah kau doa sama Allah, doa sama Allah, mintakan pertolongan sama Allah. Ala tastansirullah lana, ya Rasulullah, ayo dong doa, angkat tanganmu, minta sama Allah. Ini banyak kawan-kawan kita tertindas, banyak yang mati, dibakar demi mempertahankan Islam. Ayolah doa ya Rasulullah. Nabi yang lagi tiduran mendengar itu, Nabi duduk. Yang tadinya sedang tiduran di bawah Ka'bah, ada sahabatnya mengeluh, mengadu. Nabi duduk, muka Nabi merah, seakan-akan Nabi marah. Merah Nabi, menahan perihnya. Apa yang dialami oleh sahabat-sahabatnya? Selalu dipatahin kaki tangan Rasulullah, biar orang gak ikut sama Nabi Muhammad. Nabi merah mukanya, lalu Nabi duduk. Nabi dongengin Khabbab. Dulu Nabi nih enggak doa, enggak, ya Allah hancurin tuh orang-orang, enggak. Hancurin orang yang kejam-kejam itu, hancur, mampus dia, enggak. Bagaimana Nabi melipur sahabatnya,
dan bagaimana akhlak mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi waktu lagi tiduran duduk, Nabi bilang, inna man kana qablakum yu'ta birrajuli. Ada yang baca yu'ta birrijli fayughfaru lahu fil ardi khufrah wa yuja'u bil minshar fayudha'u ala ra'sih fayuj'alu firqataini ma yasrifu dhalika fi dini. Kata Sayyiduna Muhammad salawatu rabbi wassalamuhu alaih, Khabbab, sahabat-sahabatku, kita enggak seberapa. Coba baca sejarah orang-orang dulu. Orang dulu itu, Khabbab, di dalam mempertahankan agama, ada orang yang dibikin kubangan sumur, ditenggelamkan di situ sampai leher, kagak dikasih makan berhari-hari sampai mati. Kita enggak ngalamin itu. Zaman dulu, kata Nabi, orang dalam membela agama itu, ada orang dalam bela agama dibawain gergaji. Lo mau pegang Islam enggak? Tetap saya pegang Islam. Umat terdahulu, kaumnya Nabi Musa, kaumnya Nabi Isa, dan umat-umat yang dahulu bagaimana dalam membela agama. Ada yang dibawain gergaji, suruh keluar dari Islam, tidak boleh mentauhidkan Allah, suruh balik menyembah berhala. Mereka enggak mau. Kalau enggak mau, saya gergaji kamu. Terserah, pokoknya enggak mau. Dipotong dari pala. Kita bayangin, kita kayak dia. Potong itu pala kita dari sini, terus sampai dakar kita terbelah dua badannya. Dan mereka tidak keluar dari Islam. Mereka enggak cengeng, mereka enggak tinggalin ibadah kepada Allah. Orang dulu kayak begitu. Kita belum seberapa. Masih ringan ujian kita dalam membawa dan membela agama ini, wahai Khabbab. Dia, semua sahabat, kalimat Rasulullah ini pada lanjutannya, saya bukannya makin mundur membela Islam ini, saya makinan mantap dan siap mau diapain aja. Yang penting Islam menyebar ke seluruh penjuru dunia. Kita nggak ada apa-apanya. Islam kita, Islam KTP, yang kadang kita kesinggung karena kesukuan, bukan karena agama. Belum ada apa-apa kita. Kadang baru diomongin aja kita udah pusing. Inilah kita. Begitulah para sahabat Rasulullah dalam membela ini agama. Disiksa. Sampai ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, Sayyidina Umar bilang, tidak ada, tempat ini harus diduduki oleh orang yang paling tersiksa. Dialah Bilal bin Abi Rabah. Kata Khabbab bin Arad, tidak Umar, yang paling tersiksa kalau mau jujur saya. Bila Bilal ada yang bela Abu Bakar, kami siapa yang bela? Enggak ada yang bela, disiksa mati-matian. Begitu, disiksa mati-matian. Tapi Allah masih panjangin umur saya, enggak apa-apa. Dilihat punggungnya hitam semua, pada terkelupas kulit, bekas dibakar oleh Ummu Anmar Al-Khuzai. Itu ada sampai wafat demi mempertahankan Islam. Nabi ceritakan ini kepada para sahabat, ma yasrifuhu dzalika an dinih,
Itu Khabbab digergaji, enggak goyang Islamnya. Itu dipendam, dikubur hidup-hidup, enggak goyang Islamnya. Kata Khabbab bin Arad, siap ya Rasulullah, apapun yang terjadi kita harus bela ini agama. Itulah saudara para sahabat. Ini hadis dikasih judul oleh Imam Abu Lais As-Samarqandi dengan judul Babus Sabri 'alal Bala Wasyiddah. Bab bagaimana kesabaran para sahabat menghadapi cobaan hidup. Maka bila Nabi menceritakan umat terdahulu ada yang digergaji, dikubur hidup-hidup, disiksa, dan Khabbab bin Arad kehidupannya kayak begitu, muncul harus kita ngaca diri, siapa kita? Timbang baru corona doang, lalu kita mengata ini corona sialan dangkalan doang, belum apa-apa. Sampai hari ini kita hidup, sampai hari ini kita sehat, sampai hari ini kita makan, tapi ibadah kita tidaklah seperti para sahabat-sahabat yang kita banyakin keluhan, bukan pujian kepada Allah. Sabarlah sejenak, enggak apa-apa. Kita enggak usah dihabiskan pikiran kita ke sana kemari. Kita baca sirah-sirah orang-orang dulu, enggak apa-apanya kita. Enggak ada tuh badan kita luka karena membela agama. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Gitu. Ini berat membawa agama ini. Maka kita muslim nih harus bisa mengislamkan diri kita sebelum mengislamkan orang lain. Diri kita harus jadi muslim, benar-benar muslim, bukan sekedar pengakuan. Kita baca bagaimana sejarahnya kehidupan Rasulullah dan orang di sekeliling Rasulullah, betapa berat ujian mereka di dalam mempertahankan agama ini. Berat, tapi mereka tidak ada yang merintih dalam menghadapi cobaan. Dan kita harus mengaca kepada mereka sehingga kita bisa mengukur penyakit kita tidak seberat penyakit mereka. Kita sakit sekarang, badan kita banyak sakit, kita mengalami cobaan, usaha kita menurun, atau hal lain yang tidak mengenakan kita, maka tidak seberapa dibanding mereka, para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga kita dikasih rezeki luas oleh Allah. Suatu saat kita ziarah ke Irak, ziarah ke Kufah, diziarah kepada sahabat kita ini Khabbab bin Arad, dan kita ceramahkan hadis ini. Qadarullah, tidak ada yang mustahil sama Allah. Kita baca di hadapan makam beliau di Kufah. Mudah-mudahan Allah kasih kita rezeki luas, panjang umur, ziarah kita ke Irak. Kalau udah ke Irak, ke makam Khabbab bin Arad, makamnya Imam Husain, badannya pala di Mesir dekat Al-Azhar, makamnya Imam Abu Hanifah, Sayyidina Ma'ruf Al-Qarqi, makamnya daripada Imam Junaidi Al-Baghdadi, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di Irak. Suatu saat kita harus keliling dunia untuk mengenal orang-orang yang dekat dengan Rasulullah, biar kita mengaca tidak ada apa-apanya kita. Ibadah kita di akhir zaman cuma dua: hubbus solihin, mencintai wali-wali Allah, dan banyakin baca solawat. Apalagi selain ini kita nggak ada. Ibadah kita selagu-lagunya. Solat kita di muka umum ama di rumah pakai kaos oblong jadi, seakan-akan Tuhan di rumah ama di masjid beda. Inilah kita. Maka mahabbah kepada orang-orang soleh adalah salah satu pintu besar
biar kita tahu ada orang demi Islam sampai dikubur hidup-hidup. Ada orang demi Islam digergaji, Bilal dipanggang, ya, Ammar bin Yasar ditusuk pakai besi, ada yang didongkel matanya. Bagaimana Qatadah bin Nu'man matanya copot demi membela Rasulullah, panah ada mau masuk ke Rasulullah, dia lewat, mata dia sampai copot demi membela Rasulullah. Kita nggak ada apa-apa, tapi moga-moga dengan mengaji sahabat-sahabat Nabi dan hadis Nabi ini, Nabi ridho sama kita sebagai umatnya. Moga-moga kita diakui oleh Nabi sebagai umatnya, dan secerca cinta membongkar sekelumit sahabat Rasulullah ini. Saudara, biar kita sadar ujian kita enggak seberapa. Sing sabar dalam jalanin hidup, yang sabar kita, yang sabar, yang sabar. Dunia sementara, ujian yang menimpa kita juga sementara. Jangan ditaruh di mindset abadi. Yakin pertolongan Allah itu akan datang. Jangan kita berkecil hati. Husnudzon billah, husnudzon billah, dan husnudzon billah. Yang sabar dalam hidup, moga kita semua diberi keislaman yang sempurna, menapaki jalan salafus saleh, mengikuti manhaj para sahabat, manhaj para tabi'in, dan di dalam manhaj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kajian kita pada pertemuan ini dari satu hadis yang disampaikan oleh Imam Abil Lais As-Samarqandi dari jalur Sayyidina Khabbab bin Arad. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani bijahi tohar rasul jodoh rabbana bil qabul wa hablana kullasul rabbistajib lana amin amin ya rabbal alamin. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya? Sebelum doa dipersilakan. Wallahu a'lam.